Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras part yang keempat, tepatnya tentang triple Pitagoras. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu menyenangkan dan pastinya bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe, tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat dalam mengupload video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, apa itu sebenarnya triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras. Jadi syaratnya bilangan asli ya, dan ada 3 serta memenuhi teorema Pitagoras. Oke, contoh 3, 4, 5. Bagaimana kita menyelidiki bahwa 3 bilangan ini adalah triple Pitagoras? Saya ambil dulu sisi yang terpanjang yaitu 5 ya. Kemudian kita masukkan, kita substitusikan pada teorema Pitagoras yaitu C kuadrat. Nanti itu sama atau tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. C-nya adalah 5. Jadi 5 kuadrat itu nanti apakah sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga kita hitung dulu 5 kuadrat 25, 3 kuadratnya 9 ditambah 16. Sehingga 9 tambah 16 kita sederhanakan jadi 25, 25. Ternyata sama. Karena sama, jadi 3, 4, 5 merupakan triple Pitagoras. Nah, selanjutnya jika kita kalikan ketiga bilangan pada triple Pitagoras ini dengan bilangan yang sama, akan membentuk triple Pitagoras juga. Sebagai contoh, tadi kan 3, 4, 5 merupakan triple Pitagoras ya. Lalu ketiga bilangan ini kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 6, 8, dan 10. Pastilah 6, 8, 10 ini merupakan triple Pitagoras ya. Kemudian kalau 3, 4, 5 kita kalikan 3. Itu nanti menjadi 9, 12, 15. Ini pasti juga merupakan triple Pitagoras. Dan kalau misalnya kita kalikan 4, berarti menjadi 12, 16 dan 20 itu juga merupakan triple Pitagoras dan seterusnya ya. Jadi nanti kalau kita telusuri di dunia ini banyak sekali triple Pitagoras ya, banyaknya adalah tak terhingga. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan triple Pitagoras? Yang ada beberapa cara, ada 2 cara ya. Cara pertama, kita tentukan dulu 2 sembarang bilangan asli, misalnya A dan B, dan A harus lebih dari B. Yang kedua, kita terapkan aturan A kuadrat ditambah B kuadrat sebagai sisi miring, dan A kuadrat dikurangi B kuadrat, dan 2AB sebagai sisi-sisi segitiga. Untuk memudahkan, ini saya gambarkan segitiga siku-siku, maka sisi miringnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian sisi siku-sikunya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat dan 2AB. Supaya lebih paham lagi, saya berikan beberapa contoh ya. Misalnya untuk A sama dengan 2, B-nya adalah 1. Ingat, A-nya harus lebih dari B ya. Kemudian kita substitusikan menjadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 tambah 1, 5 ya. Kemudian kita masukkan ke A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1, 3. Lanjut ke 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Hubungannya adalah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sedangkan triple Pitagorasnya berarti 5, 3, dan 4. Contoh yang kedua, untuk A sama dengan 4 dan B sama dengan 1. Kita substitusikan lagi, 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 16 ditambah 1, 17 ya. Kemudian kita substitusikan yang kedua, yaitu 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, berarti 16 dikurangi 1, 15. Dan yang berikutnya, 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. Hubungannya adalah 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dan untuk triple Pitagorasnya adalah 17, 15, dan 8. Contoh yang ketiga, untuk A5 dan B-nya 4, maka 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 25 ditambah 16, 41. Dan untuk ini 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, 25 dikurangi 16, hasilnya 9. 2 kali 5 kali 4 sama dengan 40. Hubungannya adalah 41 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Dan triple Pitagorasnya berarti 41, 9, dan 40.
Cara yang kedua untuk menentukan bilangan triple Pitagoras adalah yang pertama kita pilih sebuah bilangan ganjil sembarang dan kita jadikan sebagai sisi terpendek segitiga. Kita misalkan adalah S. Yang kedua kita gunakan aturan bahwa M itu sama dengan S kuadrat dikurangi 1 dibagi 2 untuk M sebagai sisi tegak yang lain. Kalau sudah ketemu S dan M-nya, maka untuk menentukan hipotenusa atau sisi miringnya adalah kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah M kuadrat, atau C sama dengan akar dari S kuadrat ditambah M kuadrat untuk C sebagai sisi miring atau hipotenusa ya. Oke, supaya lebih paham digambarkan segitiga siku-siku. Kemudian berarti sisi terpendeknya adalah S. Sisi tegak yang lain, sisi siku-sikunya yang lain adalah M sama dengan S kuadrat dikurangi 1/2 dan sisi miringnya adalah C ya. Jadi akar dari S kuadrat ditambah M kuadrat. Untuk lebih memahamkan lagi, saya berikan contoh. Misalkan S-nya sama dengan 1. Maka untuk mencari M-nya sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1. 1 kuadrat itu 1. 1 dikurangi 1 kan 0. 0 dibagi 2 adalah 0. Jadi kalau M-nya 0, segitiga ini tidak mungkin terlukis ya. Dia bukan segitiga karena punya satu sisi saja. Kemudian misalkan S-nya sama dengan 3, maka kita substitusikan lagi M sama dengan 3 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2 ya. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 1 8. 8 dibagi 2 4 ya. Kalau S-nya ketemu 3, M-nya 4, lanjut ke C. C sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Kita tambahkan C-nya sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi 345 adalah triple Pitagoras. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Selanjutnya kita bahas soal di Ayo Kita Berlatih 6.3 BSE halaman 31 nomor 2. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? A 10, 12, 14, B 7, 13, 11, C 6, 2/1/2 dan 6/1/2. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi yang pertama 10, 12, dan 14. Berarti sisi miringnya 14 ya. Jadi 14 kuadrat kita selidiki apakah sama dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita hitung dulu. 14 kuadrat itu adalah 196. Kemudian 100 ditambah 144. Kita hitung 196 ternyata ruas kiri adalah 244. Berarti tidak sama. Karena tidak sama, jadi 10, 12, 14 bukan triple Pitagoras. Selanjutnya yang B, 7, 13, 11. Hipotenusanya adalah 13. Kemudian kita selidiki 13 kuadrat itu nanti sama atau tidak dengan 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169, 7 kuadrat 49, dan 11 kuadrat adalah 121 ya. Jadi 169 ruas kanannya adalah 170, ternyata tidak sama pula. Jadi 7, 13, dan 11 itu bukan triple Pitagoras. Lanjut yang ke C. C bilangannya adalah 6, 2/1/2 dan 6/1/2. Kita ingat tadi definisi dari teorema triple Pitagoras ya, bahwa ketiga bilangannya itu harus asli. Karena ini tidak asli, ada bilangan pecahan, maka 6, 2/1/2 dan 6/1/2 itu bukan triple Pitagoras. Karena 2/1/2 dan 6/1/2 bukan bilangan asli. Lanjut di Ayo Kita Berlatih 6.3 masih tetap halaman 31 tapi sekarang nomor 4 ya. Jika 32 X 68 adalah triple Pitagoras, berapakah nilai X
tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal ini saya gunakan cara satu yang tadi ya. Cara satu tadi kita sudah tahu karena yang mana yang dua sisinya diketahui, yaitu 32 dan 68. 68 ini merupakan hipotenusa atau sisi miringnya. Karena diketahui ketiga bilangan ini triple Pitagoras, maka kita berlaku teorema Pitagoras ya. Jadi 68 kuadrat sama dengan 32 kuadrat ditambah X kuadrat. Kita hitung 4624 sama dengan 1024 ditambah X kuadrat. Maka kita kurangi dulu. 4624 dikurangi 1024. Hasilnya X kuadratnya sama dengan 3600, X-nya sama dengan akar dari 3600. X-nya ketemu 60 ya. Atau kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kan sisinya 32, X dan 68 ya. Di sini saya lihat bilangan 32 dan 68 itu bisa kita sederhanakan dengan cara semuanya kita bagi 4 ya. Yaitu FPB dari 32 dan 68. Sehingga kalau kita bagi 2 ketemunya 8, kemudian X per 14 dan 17. Kita ingat bahwa triple Pitagoras yang lain adalah 8, 15, dan 17. Nah ini sudah sama nih ya 8 dan 17 nya. Berarti X per 4 itu sama dengan 15. Sehingga ketemu X-nya sama dengan 15 kali 4. Hasilnya X-nya sama dengan 60 ya. Itu kalau kita sudah ingat beberapa triple Pitagoras. Ada beberapa triple Pitagoras yang sering muncul di soal-soal, yaitu 3, 4, 5. 8, 15, 17, kemudian 7, 24, 25, 5, 12, 13. Itu 4 bilangan triple Pitagoras yang sering muncul. Jadi nilai X sama dengan 60. Selanjutnya masih di BSI halaman 31 nomor 5, bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 33. Tentukan triple Pitagoras. Jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Saya gunakan cara 2 ya, karena di sini diketahui X-nya sama dengan 33 merupakan bilangan terkecil atau sisi terpendek. Lanjut kita cari M-nya sama dengan 33 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. Maka M-nya sama dengan 1089 dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 1088 dibagi 2 sama dengan 544. Kalau sudah ketemu S dan M-nya, lanjut kita cari C. C sama dengan akar dari 33 kuadrat ditambah 544 kuadrat. C sama dengan akar dari 1089 ditambah 295.936. Maka kita hitung dulu C sama dengan akar dari 297.025. C sama dengan akar dari 545. Nah, jadi triple Pitagorasnya adalah 545 sebagai sisi miring, kemudian 544 dan 33. Bagaimana tadi cara mendapatkannya? Kita review kembali. Yang pertama, kita menetapkan dulu bahwa panjang sisi terpendeknya adalah S33. Itu sesuai dengan yang diketahui tadi ya. Yang selanjutnya nomor 2, kita gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurangi 1/2 untuk M sebagai sisi tegak yang lain. Dan yang ketiga, cara yang ketiga adalah langkah ketiga adalah menggunakan rumus C kuadrat sama dengan S kuadrat tambah M kuadrat, atau langsung saja C sama dengan akar dari S kuadrat ditambah M kuadrat untuk C sebagai sisi miring atau hipotenusa. Kesimpulan dari video pembelajaran kita kali ini adalah kita sudah belajar tentang triple Pitagoras. Definisinya adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras ya. Kemudian ada 2 cara untuk kita menentukan triple Pitagoras. Cara yang pertama yaitu kita tentukan 2 sembarang bilangan asli, yaitu misalnya A dan B dengan syarat A-nya lebih dari B. Yang kedua, kita menerapkan sistem atau aturan A kuadrat ditambah B kuadrat sebagai hipotenusa, kemudian A kuadrat dikurangi B kuadrat dan 2AB sebagai sisi-sisi segitiga. Kalau kita gambarkan pada segitiga siku-siku seperti ini, maka ini yang sisi miringnya, ini siku-siku di situ, kemudian sisi miringnya di depannya ya, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat, sisi yang lain adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat dan 2AB.
Cara yang kedua untuk menentukan triple Pitagoras adalah kita pilih sebuah bilangan ganjil sembarang dan kita tetapkan sebagai sisi terpendek segitiga, misalnya S ya. Kemudian kita gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurangi 1/2 untuk M sebagai sisi tegak yang lain. Dan kalau sudah ketemu S dan M-nya, kita cari C-nya, sisi miringnya, dengan cara akar dari S kuadrat ditambah M kuadrat. Atau kita terapkan teorema Pitagoras C kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah M kuadrat. Oke, untuk lebih paham lagi, digambarkan segitiga siku-siku. Kemudian sisi terpendeknya adalah S, sisi yang lainnya adalah M, dan sisi miringnya adalah akar S kuadrat ditambah M kuadrat. Ya, oke semuanya tetap semangat, bismillah, optimis belajar karena Allah. Semoga Allah memudahkan ikhtiar dan usaha kalian untuk mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.